Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita masuk perkuliahan pertama, yaitu pengantar ilmu akuntansi ya. Jadi kita membahas tentang konsep dasar akuntansi. Apa-apa aja itu konsep dasarnya? Ada konsep dasar akuntansi, ada 7 pengertian akuntansi seperti yang saya jelaskan semalam. Ada pendahuluannya. Lucia Pacioli, seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia, adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan. Yang kedua, pada tahun 1494, Lutz Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica yang di dalamnya terdapat 2 bab berjudul The Computed et Scriptures yang menggambarkan tentang adanya praktek pasangan di Indonesia. Akuntansi dan aktivasi perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak, itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Yang keempat, dan bahasa bisnis tersebut disebut akuntansi. Apakah akuntansi itu? Ada yang tahu nggak selain ini? Akuntansi itu apa ya? Ada dulu jurusan apa? Akuntansi di SMK, SMA-nya? Ada, Pak. Tentang keuangan. Ya, terus? Tentang masalah keuangan, ya seperti itulah. Tentang mengatasi masalah keuangan. Ya, menyusun ya, itu satu ya kan. Habis itu, iya Pak, suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi mencatat semua sebagai semua catatan yang memang perlu dilakukan. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi didefinisikan sebagai berikut: proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi di sini seorang akuntan itu harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang akan timbul, masalah apa yang timbul setiap pekerjaannya, setiap yang dilakukannya. Definisi di atas mengandung 2 pengertian, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Itu dikategorikan sebagai kegiatan akuntansi. Yang kedua, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penelitian dan pengambilan keputusan mengenai keputusan usaha yang bersangkutan. Itu nama kegunaan akuntansi. Jadi sewaktu mahasiswa sekolah, ada nggak yang menemukan masalah seperti ini? Di SMK, khususnya jurusan akuntansi. Lanjut, definisi akuntansi. 1. Sudut pemakaian jasa akuntansi. Suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Yang kedua, proses kegiatan, proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan suatu entitas. Oke, jadi kita sebagai akuntansi, sebagai mahasiswa jurusan manajemen, itu kan kita manajemen umum, jadi akan membahas semua, termasuk juga akuntansi. Di mana
kita harus bisa mengefisiensikan pengeluaran yang akan kita lakukan. Contoh di kegiatan di kehidupan kita sehari-hari, ya seperti ini kan banyak mahasiswa ibu-ibu, mahasiswa ya, calon ibu. Udah jelas kalau wanita ini lebih teliti tentang keuangan. Ini di kehidupan kita seperti itu kan. Mau beli cabai pun dirincikan, mau beli pemasukan berapa satu bulan, kerja gaji 300.000 untuk apa aja, beli make up, itu kan harus dirincikan, harus pengeluaran keuangan harus seefisien mungkin dikeluarkan sampai mendapatkan uang di bulan depan, di bulan berikutnya. Kan nggak mungkin nggak mungkinnya gini ya, pengeluaran kita gaji 1 juta habis dalam 2 hari atau 3 hari, apalagi masih gadis yang suka nongkrong-nongkrong, beli bedak, untuk perlengkapan lah, yang supaya kelihatannya lebih modis, lebih gaul pada masa sekarang ini. Jadi kegiatan itu semua, keuangan itu harus diatur supaya tidak boros. Kalau dibilang orang kita ini boros. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Nah, di sini jika saya contohkan di keluarga saya saja, itu kan setiap apalagi kalau udah berkeluarga, suami memberi uang ke istri setiap bulannya, itu harus ada pembukuannya. Bukan berarti kita pelit sama supaya terinci dan kita tahu gaji dikasih sama suami sekian untuk beli ini. Jadi kalau uangnya kurang sebelum akhir bulan, uangnya kok kurang ya, kemana ya, dilihat, oh beli ini, beli kebutuhan sehari-hari. Supaya nanti uangnya habis sebelum habis bulan, berantem pula. Uangnya nggak cukup nih Pak, untuk kebutuhan sehari-hari, beli ini. Kalau di kehidupan saya, istri saya selalu mencatat pengeluaran sekecil apapun. Mau beli susu, beli sayuran, itu dicatat. Jadi tahu kita berapa pengeluaran bulan ini, cukup nggak gaji kegiatan sehari-hari, itu untuk pembukuan. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut. Sampai sini pertanyaan. Kalau kaum laki-laki ini nggak akan ada tuh pencatatan harian, dapat 1 minggu 200, habis 1 hari. Kalau perempuan ini kan sangat teliti dengan keuangan. Wanita ini yang jago untuk membukukan semua pengeluaran di rumah tangga. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada, Pak. Oke, kita lanjut kegiatan utama akuntansi. Pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Ini sebenarnya mengidentifikasikan. Ada nggak tahu apa itu mengidentifikasikan? Mengklasifikasikan, Pak. Ya, selain itu? Memeriksa, Pak. Memeriksa. Tahu nggak dari bahasa memeriksa? Tahu nggak dari bahasa apa itu mengidentifikasi? Kan terdiri dari kata identifikasi. Identifikasi itu berasal dari kata Inggris, yaitu identify, yang artinya meneliti. Identik, Pak. Menelaah. Jadi meneliti data yang dibutuhkan, Pak. Ya, oke, benar. Jadi bisa juga dikategorikan identifikasi adalah kegiatan yang mencari atau menemukan, mengumpulkan, meneliti kebutuhan kita sehari-hari. Habis itu setelah mengidentifikasikan itu ada pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Contohnya saya ini kan kita mengadakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kan saya ada pengidentifikasikannya untuk membuat keputusan. Setelah itu proses saya apa? Setelah saya melakukan pembelajaran ini, mengajar ini, saya akan membuat laporan ke ketua program studi. Bahwasanya mahasiswa yang kuliah sekarang ini ada 57 orang. Dibuktikan dengan apa? Yaitu absensi. Itu pengkomunikasian informasi kepada pemakai.
Jadi nanti dari saya bisa ke Kaprodi, Kaprodi ke ketua. Maka keluarlah untuk hasil pengajaran itu seperti reward, ya bisa dibilang dengan gaji. Maka saya bilang tolong isi absennya. Lanjut, tujuan utama akuntansi, menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berkepentingan ini siapa? Bisa aja pimpinan, bisa aja kayak yang pimpinan dan masyarakat atau user. Nah, ini ada diagram kegunaan informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi, satu atas. Habis itu ada informasi keuangan. Di sini dibagi dua lagi, eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Eksternal berarti itu dari luar. Misalkan Iya, dari luar, Pak. Nah, misalnya si Cahaya atau si Dewi apa Dewi nih? Devi ya, bekerja di salah satu perusahaan. Berarti eksternalnya itu adalah luar PT, di luar PT yang kalian bekerja. Internal itu dalam perusahaan Anda sendiri. Itu kalau eksternal perusahaan siapa aja? Pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, kreditor, dan lain-lain. Nah, pemerintah sudah jelas pemerintah. Misalkan sudah jelas pemerintah. Untuk internal perusahaan, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, direktur, DLL. Sama seperti saya juga di sini kan. Saya berarti internal saya itu adalah dari mulai pembina pembina, habis itu masuk ke yayasan, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua 1, kaprodi, dan lain-lain. Kalau eksternal di pendidikan, itu kita ada pemerintah sama, habis itu ada kementerian dan kebudayaan, ada lagi di bawah itu LL Dikti sebagai pengawas seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia atau di Sumatera Utara khususnya LL Dikti 1. Penggunaan internal, para manajer yang merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola suatu bisnis. Mereka antara lain adalah manajer pemasaran, itu bagian untuk urusan ke pemasaran. Itu supervisor produksi, di bagian berkecimpung di bagian produksi. Direktur keuangan, menata dan membukukan keuangan masuk dan uang keluar. Habis itu pejabat perusahaan. Ada pertanyaan sama sini? Nggak ada? Tidak ada? Seorang manajer harus bisa menjawab. Menjawab apa? Apakah jumlah kas cukup untuk membayar tagihan-tagihan? Mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi karyawan tahun ini? Berapakah biaya produksi masing-masing produk? Yang keempat, lini produk apakah yang paling menguntungkan? Jadi seorang pimpinan atau manajer, dia akan menanyakan ke bagian keuangan, apakah kasnya cukup untuk membayar tagihan? Tagihan apa aja? Nama di perusahaan itu banyak ya tagihannya. Tagihan listrik, tagihan semuanya lah yang berbau tagihan. Terus itu mengumpulkan, mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi karyawan? Lihatlah karyawan, ini nggak semua karyawan harus naik gaji. Kita lihat dulu gimana kinerjanya, gimana kedisiplinannya, berapa lama udah bekerja. Jadi seorang manajer harus bisa mengelompokkan untuk kenaikan gaji apa-apa aja syaratnya, apa-apa yang menjadi panduannya. Terus yang kedua, berapakah biaya produksi masing-masing. Nah, perlu juga misalkan di perusahaan Indomaret misalkan, ataupun di perusahaan pengelola minyak kelapa sawit, itu pun bisa. Jadi setiap produksi ditanya berapakah pengeluaran, anggaran yang dibutuhkan. Penggunaan eksternal, terdapat beberapa jenis penggunaan eksternal informasi akuntansi.
investor itu pemilik menggunakan informasi akuntansi guna membuat keputusan untuk membeli, menahan, dan menjual sahamnya. Bagi kreditor untuk mengevaluasi resiko pemberian kredit atau pinjaman. Di sini ada dipertanyakan di pengguna eksternal ini. Investor itu pemilik. Jadi jika Anda memiliki uang yang cukup banyak, ingin mau membeli saham, silakan. Itu berarti Anda dinamakan investor. Dan itu bisa dijual lagi saham Anda. Misalkan saya mendirikan sebuah perusahaan jasa dagang. Ada si Rika ataupun si Mutiara ya, itu memiliki uang untuk bergabung dengan saya. Pak, saya ada uang sekian, saya mau tanam saham. Silakan, boleh. Itu investor. Itu nanti ada pembagiannya. Ada pembagian hasilnya. Lanjut, investor dan kreditor harus bisa mengevaluasi apakah perusahaan mendapat laba yang memuaskan. Yang kedua, bagaimana ukuran dan profitabilitas perusahaan jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Apakah perusahaan bisa melunasi utang-utang pada saat jatuh tempo. Ada masukan sini? Ada pertanyaan di sini? Kalau begitu saya tanya sama apa itu profitabilitas perusahaan? Ada yang tahu nggak? Keuntungan. Keuntungan, iya. Keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun atau 1 bulan. Kalau 1 bulan kemungkinan keuntungan belum ada. Jadi biasanya setiap perusahaan itu menghitung keuntungan itu per tahun. Kalau melunasi utang tinggal kalau sudah dapat keuntungan berapa, pasti kita bisa mengkalkulasi untuk pembayaran hutang. Oke, ini pengguna informasi keuangan, kreditor, pemerintah, calon investor, pemasuk, pemilik atau pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, berbagai pihak internal lainnya. Ini ada proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi. Seperti kita bicarakan tadi pada awal, identifikasi. Memilih peristiwa ekonomi. Habis itu, nomor 2-nya pencatatan. Mencatat, mengklarifikasi, dan membuat ikhtisar. Yang ketiga, komunikasi. Menyiapkan laporan-laporan akuntansi. Menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi pengguna. Oke, ada macam-macam akuntansi. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah, 2 akuntansi ini termasuk di dalam suatu kategori itu akuntansi. Kalau akuntansi keuangan udah jelas dia membahas tentang keuangan, pemasukan, pengeluaran, neraca semua. Kalau akuntansi manajemen dia membahas tentang manajerial dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal, organisasi, perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan investor dan sebagainya. Sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal, organisasi perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Yang kedua, akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Ada peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam kegiatan masyarakat, warung, rumah, dan sebagainya. Dalam organisasi perusahaan bisnis. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti saya bilang tadi, di dalam rumah tangga, itu tanpa kita sadari, jika sudah berumah tangga, itu pasti akan terjadi kegiatan akuntansi seperti merincikan, mencatat pengeluaran, pemasukan, belanja kebutuhan bulanan berapa, beli susu berapa, itu masuk ke dalam rumah tangga, akuntansi rumah tangga. Kegiatan masyarakat apa? Banyak kegiatan masyarakat. Habis itu warung, rumah makan, dalam organisasi. Selesai pertanyaan? Lewat. Jadi pertemuan kita pada hari ini ada yang bisa nggak yang menyimpulkan mata kuliah kita pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Pak, izin mau bertanya. Iya. Di slide sebelumnya itu kan ada kita sebagai manajer itu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ya.
seperti contohnya ada Coba suaranya dekatkan ke mic apa? mendirikan perusahaan baru. Ya. Pemasukannya kan belum. Coba suaranya dekatkan ke mic apa? Ya. Contohnya kita baru mendirikan perusahaan baru. Ya. Dalam perusahaan baru itu kan pasti belum tentu pemasukannya itu mencukupi gitu kan. Jadi kalau misalkan pemasukannya masih lebih kecil daripada pengeluarannya, pengeluarannya lebih besar gitu daripada pemasukannya, bagaimana kita memanage? So, yang pertama kita harus kita lihat dulu kita bekerja di bidang apa. Setelah itu kita rincikan dulu pengeluaran kita apa-apa aja. Dan kita ya kalau namanya kita perusahaan baru, pastikan kita ada kas. Seperti saya bilang akan ada investor. Investor itulah nanti yang akan orang pimpinan akan berunding kepada investor untuk mengkalkulasikan pengeluaran kita untuk kalkulasi pengeluaran kita seperti pembayaran gaji, terutama pembayaran gaji sama pengeluaran listrik itu karyawannya berapa, dan ya kita bilang sama karyawan karena kita perusahaan baru gaji yang nggak bisa sebesar yang diharapkan. Kan kita masih merintis kalau perusahaan ya. Jadi mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Sampai di sini dulu. Nah, kita lanjutkan di minggu depan. Harinya bisa hari ini kita sesuaikan lagi sesuai dengan nanti saya bagi di grup hari apa yang kita atur nanti kosongnya. Jadi jangan lupa nanti di jam 2 itu ada perkuliahan kita satu lagi. Itu sama Bapak Daniel Pitupulu. Oke, Pak. Oke, jadi terima Oh kasih. iya, Pak. Kalau buku apa tuh? Kalau bukunya gimana ya, Pak? Buku-bukunya itu kan silahkan aja. Nanti kan dosen bisa ngasih materi. Ini nanti materi ini saya bagi ke semua, ke mahasiswa. Materi saya bagi ke mahasiswa nanti. Setiap pertemuan saya bagi materinya. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi atas Pak. Ya. Saya mau bertanya, Jadi, Pak. Pak nggak ada beli buku ya, Pak? Satu, siapa dulu? Saya, Pak. Saya cewek. Mutiara ya? Siapa? Jadi nggak ada beli buku ya, Pak? Untuk buku saya rasa ya untuk pegangan mahasiswa bisa beli buku. Disesuaikan aja nanti tanya sama dosen masing-masing gimana. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, siapa lagi tadi? Semalam belum Bapak kirim. Nanti ini materinya sama. Oh ya, Pak. Siapa lagi tadi mau bertanya? Saya, Pak. Ya, apa itu? Mau nanya tadi kan, Pak. Kalau investor itu kalau mau lihat sahamnya dari para akuntan, Pak. Jadi naik turun nilai saham itu diatur oleh akuntan juga, Pak. Naik turunnya saham. Penjelasannya, Pak. Kalau saham itu kan misalkan, siapa yang nanya tadi nih? Siapa yang menanya? Siapa yang tadi bertanya nih? Nggak punya terus. Kalau penanam saham itu, misalkan saya sebagai investor, saya ada dana sekitar 100 juta. Jadi saya tanamkan ke perusahaan A, misalnya perusahaan kafe. Saya punya 100 juta. Jadi oleh manajer keuangan dan manajer itu beliaulah yang mendistribusikan, merancang kemana-mana aja untuk keluarnya uang apa tadi itu, dana tadi itu.
Jadi tugas investor hanya sebagai penanam saham pertama berapa? Jika dibutuhkan lagi sama perusahaan bila boleh bertanya lagi kepada investor, apakah investor mau menanamkan saham, menambah sahamnya kembali. Jadi kalau misalkan tidak, saya hanya menanam saham sekitar 100 juta aja, ya sudah, berarti itulah yang kita kelola untuk kegiatan perusahaan. Yang mengelola itu semua ada di manajer keuangan dan manajer.